Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam hai saudaraku. Semoga Allah merahmati. Salam hai semua. Semoga hidup dari bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama atas Tuhan Hakim yang mulia, atas ikutan yang kami wadai, teman-teman pecinta Festival Anak Soleh Indonesia ke-19 yang berbahagia. Pada kesempatan kami menyampaikan petunjuk ilahi ajaran Muhammad Rasulullah nasihat ulama dengan mawidah hasanah agar hidup terarah dan penuh barokah. Rasa saya dan akan tidak mengenal satu dengan yang lain. Maka perkenalkan diri kami peserta Syahrul Quran masih 12 yang sedang melakukan belajar yang main tenar dalam hingar-bingar. Ada. Saya Asma dapat Nania sebagai koni. Salam, saya Alia dari Musdalifah sebagai penterjemah. Dengan memohon ridho Allah Jalla Syahid Quran yang akan kami lakukan adalah ujian hidup manusia dalam surah Al-Mulk. Puasamu dan puasanya mengingatkan terjadinya hari kiamat. Bukan rezeki yang berkahuni serta bertawakal dalam membuka banyak suami Allah Subhanahu wa taala Aku berlindung kepada Allah yang memberikan perlindungan dari godaan godaan besar musuh manusia
dalam memberikan surat ini bukan tanpa alasan. Allah memuji dirinya untuk mengajari ta'lim dan memberi petunjuk manusia bahwa Allah lah yang mengelola seluruh alam semesta. Hal ini tentu berkaitan dengan ambil surat tahmid yang bercerita juga dengan manusia yang bertolak belakang. Dalam musim Abdullah Al-Biqah ini menegaskan pujian kepada Allah berupa keagungan, kesucian dan keluhurannya adalah sebagai bukti dari kuasanya berdasarkan orang yang ingkar terhadap ajarannya, yakni istri Nabi dan istri Nabi, serta mengangkat derajat orang yang iman dan patuh terhadapnya, yakni Maryam dan Musa istri Fir'aun. Sementara versi Ibnu Asyur, ujian pada awal surat ini adalah sebagai balaghul istiqam, intro yang mengandung ayat. Apa maksud ayat 1 ini? Yakni tujuan kaum muslimin bahwa Allah tidak La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya, otoritasnya juga dibuktikan dengan keagungannya sebagai pemilik kerajaan alam semesta. Maka Ibnu Asyur dalam At-Tahlil wa Tahlil demikian menyebutkan bahwa otoritas dari Allah atas alam raya ini adalah petunjuk bahwa Ia Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah ayat pertama ini ditutup dengan kuasa Allah atas segala sesuatu. Hikmah dalam Allah, kemudian hikmah dari ayat kedua surah Al-Rum tersebut Mufasir bernama Ibnu Katsir menegaskan bahwa maut adalah sesuatu yang ada dan ia adalah makhluk. Maut adalah makhluk karena maut itu diciptakan. Makhluk diciptakan dari benda dan yang lewat sesuatu pasti akan mati. Sedangkan hayat yang berupa diciptakan dari benda yang lewat sesuatu pasti akan Tugas kita adalah mengimani maut dan hayat. Seorang mukmin adalah seorang yang mengimani perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah yang mengimani perkara gaib. terdapat masalah ayat ini. Siapakah yang lebih baik amalnya? Pertama, siapakah yang paling baik amalannya di antara kita dan masing-masing di antara kita akan dibahas. Kedua, siapakah yang paling banyak manfaatnya dan paling takut dengannya? Ketiga, siapakah yang lebih gesit dalam melakukan ketaatan dan yang lebih kuat berhati-hati dari perkara yang haram? Keempat, siapakah yang paling ikhlas dan benar amal. Amalan tidak akan diterima sampai ikhlas dan benar amal. Yang ikhlas adalah amalan tersebut dikerjakan hanya karena Allah. Yang dimaksud benar adalah petunjuk Nabi. Inilah pendapat Al-Hudaybiyah. Kelima, siapakah yang lebih surut dan lebih menjauhi kesenangan dunia? Inilah pendapat Al-Hasan Al-Basri. Lalu Al-Hudaybiyah berkata, apabila amalan dilakukan dengan ikhlas namun tidak cocok di ajaran Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Begitu pula apabila amalan dilakukan
Tujuan dan teman-teman tercinta para sahabat. Dalam penutup ayat kedua surah Al-Mulk, Allah menyebut Wal azizul dan Dia Maha Kuasa, Maha Pengampun, Maha benar Allah yang Maha Agung. di dalamnya terkandung makna tanda ancaman dan tanda motivasi. Maksudnya Allah melakukan segala sesuatu yang diinginkan dan tidak ada satu pun yang bisa membatasinya. Allah akan bisa memberikan jika ia memberi taat kepada Rabbnya. Namun Allah mengatakan juga jika membayarkan jurus dan dosa dan maksiat bertaubat di sebuah kepadanya. Allah mengampuni yang dosa. Dan Dia akan menutup air berberikan sepenuh dunia. Dari ukuran akidah ini, misalnya kami menyampaikan salah satu hadis yang pernah disabdakan dari kasih Allah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah ini lagi yang ada. Apa ini? Apa ini? Masalah ini lagi yang ada. Apa permisalan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah petunjuk yang rasa dan aromanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah kurma yang rasanya enak namun tidak beraroma. Hadis Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Albani. Betapa indahnya jika kita terus mendalami makna Allah. Dengan selamat berkali sesonderan, aku